Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang pada podcast kita pada pagi hari ini bersama dengan saya Erlina Adira Lita Putri NIM 220106440002. Dan pastinya saya tidak sendiri karena di samping saya sudah ada Kak Hanifah Kurnia Kusnul Izzah NIM 2201064405 sebagai bintang tamu kita pada podcast pagi ini. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Kak Hanifah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, apakah sudah siap untuk kita membahas bincang-bincang tentang topik hari ini? Insya Allah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas mengenai topik kita, yaitu tentang model fragmented dalam pembelajaran terpadu. Oke, baik Kak Hanifah, ngomong-ngomong soal model fragmented dalam pembelajaran terpadu. Kira-kira Kak Hanifah pernah nggak sih mengalami intinya pernah ada Pernah mengalami tentunya pernah. Waktu sebenarnya kan model ini mirip dengan model yang diterapkan ketika kurikulum KTSP. Maksudnya dalam artian mata pelajarannya itu terpisah-pisah. Jadi fokus disiplinnya itu beda-beda. Matematika ya matematika kayak gitu. Waktu tematik kan dipadukan, jadinya digabung-gabung kayak gitu. Pernah waktu SD dulu, tapi cuma beberapa tahun. Selama beberapa tahun itu ganti ke tematika, jadinya udah enggak. Nah, jadi intinya model fragmented itu seperti apa sih Kak? Kalau model fragmented, dari kata fragmented itu sendiri sih terpisahkan ya, fragmentasi, pemisahan, terpisah. Itu suatu model pembelajaran di mana mata pelajarannya itu dipisah-pisah. Jadi disiplin ilmu mata pelajaran itu berdiri sendiri, matematika ada sendiri, IPA ada sendiri, kemudian juga PKN, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya itu berdiri sendiri. Dalam hal ini pun guru yang mengajar mata pelajaran tersebut itu juga bisa kemungkinan untuk berbeda, ruangnya pun beda. Gurunya itu pun juga istilahnya tuh dituntut untuk harus menjadi pakar atau ahli dalam mata pelajaran tersebut, karena dalam hal ini kan kita harus mendalamkan kalau misalnya mengajar pada anak-anak, karena disiplin ilmunya sendiri-sendiri gitu. Dalam hal tematik pun kalau misalnya kita mau membandingkan, kalau tematik itu kan memang digabung, positifnya anak-anak bisa lebih menyangkut pautkan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain kayak gitu. Kalau ini tuh memang mungkin positifnya tuh jauh lebih dalam ya. Mata pelajaran jauh lebih dalam, materinya lebih enak, lebih fokus, lebih terarah, lebih detail dan sebagainya. Tapi negatifnya ya anak-anak jadi nggak tahu, oh ini bisa digabungin sama ini, oh bisa digabungin sama ini. Jadi kurang. Nah, jadi model fragmented ini tuh lebih ke arah pembelajaran yang terpisah dan fokusnya pada satu pembelajaran saja. Oke, untuk kira-kira manfaat dari model fragmented ini tuh apa sih bagi peserta didik? Kalau bagi peserta didik sendiri, manfaatnya otomatis dia bisa tahu kemurnian atau kejelasan dari mata pelajaran tersebut. Karena kan dia benar-benar murni, dia disiplin ilmu itu gitu. Jadi tidak tercampur dengan yang lain, tidak kecampur-campur lah, yang murni, jelas. Jadi lebih detail, fokus pada satu pembelajaran saja, biar anak-anaknya tidak, peserta didiknya juga tidak bingung. Oke. Lalu menurut kakak nih, apakah
model pembelajaran itu cukup efektif nih jika diterapkan di kurikulum Merdeka pada saat ini? Kalau misalnya kurikulum Merdeka, setahu saya ya, itu kan kita kembali lagi ke mata pelajaran. Kayak gini, cuma jadi kembali lagi otomatis kalau menurut saya kan pasti ada positif negatif. Mungkin enggak, semua tuh enggak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Masya Allah. Jadi kelebihan dari model ini pun juga apa namanya suatu bidang ilmu tertentu atau mata pelajaran tertentu kan jadi lebih fokus. Otomatis anak-anak jauh lebih bisa kayak istilahnya kita aja kalau misalnya untuk multitasking aja nggak bisa gitu loh. Karena kita maunya fokus untuk melakukan satu pekerjaan dulu gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mempelajari suatu mata pelajaran yang fokus terhadap objek tertentu, ya kita akan jauh lebih enak, jauh lebih mungkin enjoy kayak gitu. Kemudian juga pembahasan ilmunya juga jauh lebih mendalam. Jadi kita jauh lebih detail, ilmunya jauh lebih luas kayak gitu. Terus pembahasan ilmunya tuh juga lebih terarah gitu loh. Kadang kita merasa kayak ini kok campur-campur, ini arahnya kemana ya gitu. Ya. Kadang juga kan misal kalau kita aja nih ya, misal hari Senin mata pelajaran ini, tapi besoknya kita diganti lagi tuh kayak gimana gitu ya. Ya, kita orang dewasa aja kadang kesulitan ya, apalagi kalau misal anak-anak gitu. Kita bisa ya bawah gitu. Oke. Masuk kepada kelebihan nih Kak. Kira-kira kelebihan dari sama ya kayak tadi. Iya, Hampir sama kan ya. Nah, untuk kekurangannya ini bagaimana? Kekurangan dari model fragmented. Kekurangannya tadi aku udah sedikit untuk menyebutkan ya. Kalau karena mata pelajarannya itu berdiri sendiri, alias maksudnya disiplinnya berbeda-beda atau terpisah, itu kan otomatis anak itu tidak mampu membuat hubungan antar mata pelajaran. Jadi hubungannya matematika dengan ini tuh apa sih? Biologi itu apa sih? Kayak gitu tuh mereka nggak tahu gitu loh, karena terlalu fokus untuk bisa menggabungkan atau mengaitkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Terus juga kurang efisien dalam hal waktu dikarenakan mata pelajaran yang disajikan itu mungkin terpisah-pisah, otomatis mungkin jauh lebih banyak, jauh lebih mendalam, tapi kan aku udah bilang otomatis butuh waktu yang lebih ekstra lagi, jadi kurang menghemat waktu. Oke. Lalu mengenai kira-kira langkah-langkah pembelajaran terpadu model fragmented ini yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakannya itu apa saja kira-kira? Oke, yang pertama itu pasti kita harus bedah kurikulumnya dulu. Kalau misal dulu K12 kan ada kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator. Kalau misalnya dalam kurmer ini kan ada CP, PP, ATP, indikator capaian tujuan pembelajaran kayak gitu. Kita harus bedah dulu, analisis dulu, gimana. Terus yang kedua juga kita harus menentukan topiknya, alias mata pelajaran apa yang mau kita buat. Mata pelajaran apa yang mau kita buat model pembelajarannya. Misal matematika, oke, berarti topiknya matematika. Kemudian kita harus bikin daftar dari topik matematika itu. Misal pembilangan misal, atau pecahan kayak gitu-gitu. Kita harus bikin daftarnya dulu apa yang ada dalam mata pelajaran itu yang akan kita bahas dan kita ajarkan ke anak-anak. Kemudian kita harus bikin skala prioritas. Maksudnya skala prioritas itu kita harus menentukan mana materi yang mudah dan mendasar yang kita akan berikan terlebih dahulu ke anak-anak. Kemudian baru lambat waktu, semakin bertambahnya waktu, semakin diajarkan ke anak-anak tuh materinya tuh semakin luas dalam. Otomatis tingkat kesulitannya kan akan semakin tinggi. Jadi kita membuat skala prioritas itu mana sih materi yang akan kita berikan terlebih dahulu ke anak-anak, ya pastinya ya yang lebih mudah dulu, baru yang lebih sulit. Ya, kira-kira kalau misal salah satu langkah-langkah yang sebagai pedoman itu tidak dilaksanakan tuh gimana ya Kak? Karena kadang itu kan
guru juga kan kadang itu terlalu banyak itu ya, terlalu banyak pedoman, jadi kadang kan ada yang diloncati lah gitu, itu gimana? Kalau misalnya kayak gitu, Mungkin otomatis akan berdampak atau apa gitu. dampaknya pasti ada. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuai dengan urutan kan mungkin jauh lebih terarah ya, efektif, lebih terarah kita mau ngapain dari sini, kita mau ngapain dari sini. Kalau misalnya kita nggak bikin suatu daftar apa yang mau kita lakuin, kita kebingungan kita ngajar. Oh ini ya, aduh aku kok ngajarin ini kayak gitu. Kayak bingung sendiri nanti, kayak istilahnya tuh mempersulit hidupmu gitu. Kemudian langkah yang bisa dibilang yang terakhir itu adalah berdiskusi dengan rekan kerja. Mungkin bisa berdiskusi dengan senior, maksudnya guru yang lebih sepuh, gitu kan. Gimana baiknya kan ini saya punya model ini gitu. Menurut sampean, menurut panjenengan gimana ya? Sudah pantas atau belum untuk saya sampaikan ke anak-anak? Mungkin ada kurangnya, mungkin kalau bisa memberikan masukan, saya mungkin bisa revisi dan sebagainya. Karena kan yang jauh lebih berpengalaman kan ada, baik secara usia maupun pengalaman dalam hal mengajar, yang lebih lama mengajar, otomatis jauh lebih berpengalaman. Kadang ideal itu kan berarti sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan apa? Ideal itu apa ya? Sesuai dengan sempurnanya gitu loh. Nah, padahal kita kalau misalnya terlalu idealis juga kurang. Tidak baik. Ya, kadang ya ada kalanya kita oh ini kurang karena kalau misalnya kita bikin suatu model pembelajaran itu kurang, itu bisa dijadikan koreksi untuk perbaikan di masa depan. Kalau nggak ada kurangnya ya kayaknya nggak mungkin. Ya, karena manusia tempatnya salah ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oke, meskipun kita sudah membuatnya sedetail mungkin sesuai dengan pedoman yang ada, tapi pasti itu ada kesalahan. Pasti ada kesalahan gitu loh. Pasti ada kurangnya walaupun itu sekecil 0,001 mungkin. Siapa sih? Oke. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang kira-kira ada yang mau ditanyakan sama kakak bintang tamu kita? Ya mungkin semoga saya bisa menjawab. Iya. Oke, untuk selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan klik raise hand-nya. Apa nih? Ya. Oke, di sini sudah ada Kak Ilham dan Kak Cynthia. Monggo dipilih Kak. Monggo dipilih yang mana dulu? Ya perempuan dulu ya. Yang laki-laki mengalah. Oke, dulu. Kak Cynthia dulu. Dipersilakan untuk Kak Cynthia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Tadi kan topik pembicaraannya, maaf, sudah terdengar suaranya? Sudah Kak. Tadi kan topik pembicaraannya tentang model fragmented. Nah, menurut Mbak Hanifah selaku narasumber atau Mbak Erlina, apa sih fokus utama penerapan model ini dalam pembelajaran terpadu dan kapan model pembelajaran ini dapat diterapkan dalam pembelajaran? Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Bagaimana dengan Kak Hanifah? Apakah langsung lanjut atau ditampung terlebih dahulu? Boleh lanjut. Oke, selanjutnya adalah Kak Ilham. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya baik, terima kasih. Maaf Kak Ilham, suaranya terputus-putus.
Halo, apakah suara saya? Apakah suara saya terdengar? Masih putus-putus. Oh ya, mungkin pertanyaannya bisa di itu kirim di chat kalau bisa. Oke, jadi pertanyaan dari Kak Ilham yaitu pembelajaran model fragmented ini cocok untuk kelas berapa yang diterapkan? Oke, terima kasih Kak Ilham. Oke, selanjutnya akan dijawab oleh Kak Hanifah. Ya, kalau misal saya lihat sih pertanyaannya hampir mirip ya, hampir mirip. Jadi intinya itu pembelajaran ini, belajar model fragmented ini cocok untuk kelas berapa, sama fokus utama dari penerapan model fragmented dalam pembelajaran terpadu itu apa gitu maksudnya gitu. Kalau misalnya untuk fokus utama dari model pembelajaran fragmented ini adalah diharapkan peserta didik itu mampu mengidentifikasi, mengumpulkan maupun menilai dan juga menggunakan informasi yang ada. Kemudian juga peserta didik itu ketika dia diberikan suatu materi pembelajaran, dia mampu mengolah informasi tersebut dengan baik. Dia mampu untuk fokus terhadap suatu materi dalam suatu pembelajaran, tidak terpecah-pecah, karena kan ya dia fokus mendalam dan juga luas sekali wawasannya. Diharapkannya peserta didik itu mampu meningkat, skillnya itu mampu meningkat terhadap suatu materi pembelajaran. Untuk kelasnya, kita memiliki dua jawaban. Yang pertama itu menurut ahli, yang kedua adalah menurut kelompok kami. Yang pertama itu menurut ahli, yaitu menurut Fogarty. Model fragmented ini sebenarnya cocok untuk bagi para mahasiswa-mahasiswi di tingkat universitas dan juga sekolah menengah. Bisa sekolah menengah atas maksudnya. Karena sekolah menengah atas waktu zaman saya SMA itu kan melakukan penjurusan ya, IPA atau IPS. Otomatis terpisah gitu kan, disendirikan fisika, kimia, biologi, tidak seperti di SMP IPA, tidak seperti di SD itu juga IPA. Jadi masing-masing ada kimia, biologi, fisika, kemudian juga bahasa Indonesia, matematika, matematika peminatan, matematika wajib, dan lain sebagainya. Kalau misalnya menurut kami sendiri, hasil diskusi tadi itu ini cocok untuk sebenarnya untuk siswa SD itu sudah cocok. Karena dulu waktu zaman KTSP pun juga sudah dipisah-pisah dari segi materi, seperti mata pelajaran atau disiplin ilmu matematika. IPA memang digabung, tapi sebenarnya di dalam IPA itu sendiri terdapat bidang-bidang disiplin ilmu yang memang dijadikan satu. Contohnya ada kimia, fisika, dan biologi. Itu kan kalau misalnya kimia pasti ada lah materi yang menyangkut soal sifat asam basa dari suatu benda. Kemudian juga kalau fisika ada angin darat, angin laut, pasang surut, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya mereka juga memadukan, tapi dalam hal atau konteks matematika bahasa Indonesia tetap sendiri-sendiri. Jadi menurut kami tetap cocok untuk digunakan di tingkat SD. Mulai dari SD itu udah bisa gitu. Terus
Oh iya, tadi berarti kapan dari pertanyaannya Kak Cynthia, kapan model belajar ini dapat diterapkan dalam pembelajaran? Itu mirip sama pertanyaannya Mas Ilham soal kelas berapa yang patut diterapkan model pembelajaran ini. Kalau ya tadi ada dua jawaban. Yang pertama menurut ahli yaitu mulai dari tingkat sekolah menengah atas karena ada penjurusan ataupun tingkat universitas bagi mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian juga kalau menurut kelompok kami atau jawaban kami itu adalah bisa dimulai dari tingkat sekolah dasar atau ya anak-anak. Bagaimana? Apakah sudah jelas atau mungkin masih bingung dan tidak tahu arah? Mau kemana? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Oke, sama-sama. Kak. Untuk Kak Ilham, udah selesai. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Semoga paham ya. Kita juga belajar ya. Oke. Oke, terima kasih untuk waktu yang telah kalian luangkan untuk menyaksikan podcast kita tentang model fragmented dalam pembelajaran terpadu. Mohon maaf jika ada salah kata, mungkin ya bercandaan yang mungkin kurang garing. Ya, garing. Maaf sekali, semoga ilmunya bermanfaat, bisa tercerna dengan baik. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gitu. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materinya. Terima kasih. Alhamdulillah sekarang materinya sangat masuk banget ya. Seru sekali podcastnya, Kak. Kak, kamu boleh join. Sama-sama. Happy birthday.